Ya, kita review kembali pemirsa. Polisi dari jajaran Polda Jawa Barat dan Polres Subang akhirnya menetapkan Sadira, supir bus pariwisata Transputra Fajar yang membawa rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok Jawa Barat yang mengalami kecelakaan dan berujung kepada 11 nyawa yang meninggal dunia juga ya di lokasi. Dan informasi ini disampaikan langsung oleh jajaran Ditlantas Polda Jawa Barat dini hari tadi. Artinya sudah ada peningkatan status ya, dari penyelidikan ke penyidikan dengan ditetapkannya satu tersangka, yakni supir truk. Dan tidak menutup kemungkinan juga mungkin tersangkanya juga akan bertambah melihat proses penyidikan ini masih terus didalami oleh pihak kepolisian. Dan juga kita akan membahas mungkin ya Via, kalau melihat kan fakta lapangan, kemudian olah TKP, ini kan dugaan memang bus ini tidak laik jalan. Banyak sebetulnya tidak kelalan, lalu juga menyalahi kitoh awal dari bus tersebut begitu ya. Ada modifikasi dan lain sebagainya. Ada modifikasi lain-lainnya. Mungkin kalau Rati mengatakan mungkin ini akan bertambah tersangkanya, kalau saya mengatakan mohon maaf nih, nanti silakan nanti narasumber memprotes saya harus gitu bertambah. Kan. Harus bertambah. Nah, kita akan mendalami hal ini dengan dua narasumber yang sudah ada di studio. Sudah ada Ibu Ruth Hana Simatupang, mantan investigator KNKT. Selamat pagi, assalamualaikum Bu Ruth. Selamat pagi, alhamdulillah sehat pagi ini Ibu Ruth. Sehat alhamdulillah. Dan juga ada Bang Kurnia Lesani Adnan, Ketua Bidang Angkutan Organda atau orang DPP Organda. Bang Sani apa kabar? Siap. Selamat pagi. Bang Sani sehat Bang? Alhamdulillah baik, waalaikumsalam. Ya. Nah kalau wajah-wajah kecewa terlihat dari raut wajah Bang Sani. Karena memang mereka yang juga biasa menghadapi maksudnya permasalahan transportasi juga ya Via. Saya mau ke Bu Ruth dulu ya, sebagai mantan investigator KNKT, melihat kasus ini secara keseluruhan kan sudah diadakan olah TKP, saksi-saksi dan lain sebagainya. Apa yang paling disoroti oleh Ibu Ruth? Sekali lagi itu selalu melihat pada proses mereka mendapatkan izin untuk jalan. Kemudian mereka melakukan perubahan struktur si bus. Modifikasi bus iya, itu ya? Modifikasi. Kemudian bagaimana si supir mendapatkan SIM untuk mengemudikan si bus. Apa iya dia dulu mengikuti proses ujian untuk SIM B1 ya Pak ya? Itu betulan. Atau dia nembak, membayar. Karena itu yang membuat dia bisa safe dalam menjalankan profesinya. Nah kalau tidak ya seperti inilah. Tidak berpikir bahwa sudah ada warning dari mekanik bahwa rem tidak berfungsi. Karena valve dari remnya sudah menandakan kerusakan. Seharusnya supir atau driver itu memahami bahwa ini akan berisiko tinggi kalau memang tetap dijalankan gitu ya. Iya. Nah ini gimana defensive drivingnya dia sebelum dapat SIM-nya. Bagaimana di perusahaan itu mereka terus dibina untuk jalankan profesinya sesuai dengan perkembangan dari mesin si mobil, sistem permesinan dan sebagainya. Nah ini yang saya kayaknya nggak pernah dengar. Nanti mungkin Pak Sani yang bisa dari Organda. Itu yang utamanya. Artinya begini Bu Ruth, saya bukan membela Pak Sadira. Kita acungkan jempol kepada pihak kepolisian menetapkan tersangka ya. Yang paling mudah saat ini adalah memang si supir ini begitu. Tapi si supir ini sejak kejadian awal itu sepertinya tidak menutupi diri begitu ya. Artinya beberapa media termasuk TV One kami juga mendapatkan wawancara eksklusifnya dengan yang bersangkutan. Bercerita apapun ya, plong begitu saja. Tidak seakan-akan tidak ada yang ditutupi atau tidak ada yang direkayasa. Kita tidak tahu ya apakah itu rekayasa atau sebenarnya begitu. Tapi dia plong menceritakannya seperti itu. Nah, artinya begini, apakah seorang supir ini hanya dia saja yang jadinya dikorbankan gitu ya untuk bertanggung jawab gitu. Tapi saya melihatnya dengan plong dan dia berani menceritakan secara utuh, 2 kali mengalami rem blong dan lain sebagainya. Coba diperbaiki. Ada sinyal dia ingin mengetuk pihak-pihak tertentu begitu. Iya, betul. Anda melihat betul? Betul. Itu memang harusnya begitu. Yang betul itu adalah dia sudah melihat ada yang tidak beres, dia mengatakan dan dia ikut mencegah. Nah, kok ini sialnya adalah dia mengetahui itu tapi dia tetap jalankan. Kenapa Bu? Kenapa tetap menjalankan? Ini ada biasanya ya, biasanya atau yang pernah kami wawancara,
biasanya mereka mengatakan kalau kami tidak meneruskan, kami akan dapat sanksi dari perusahaan. Ada tekanan, ada rasa Iya. takut di situ ya Bu ya. Ya, pasti itu yang utama. Kemudian ini ada kemungkinan besar tuntutan juga dari si penumpangnya karena tidak merasa senang karena kok ini kita jadi terlambat. Tertunda-tunda Iya, gitu. Jadi ada desakan itu juga sehingga akhirnya secara merasa bahwa ini tanggung jawab saya, ya udah deh jalan aja deh, nanti terserah bagaimana di jalan. Iya. Nah, ini. Dan itu mungkin tidak hanya case ini ya sebenarnya, kalau misalnya kita berkaca pada kasus-kasus Yang trouble sebelumnya. bus Serupa, lainnya iya. serupa juga pasti seperti itu ya. Tapi kalau melihat investigasi harus secara menyeluruh berarti ya Bu ya, nantinya Betul. juga harus kepada PO busnya, asal busnya dari mana, dan lain sebagainya. Jalannya juga dilihat, kontur jalan, panjang turunan dari Ciater ke Subang itu kan wow, panjang sekali. Kalau nggak salah sekitar 9 kilo ya. Ya. Nah, itu turunan terus. Nah, ini kalau mobil yang tidak kuat sistem pengeremannya ya terjadilah. Bahkan sudah ada early warning dari awal gitu. Iya. Nah, Tetap gitu. nekat gitu ya. Iya,